Selamat datang kembali di pelajaran sekolah Sabat minggu ini. Kita sedang mempelajari kitab Yosua, pelajaran nomor 3, dengan tema yang sangat indah, peringatan kasih karunia. Pernahkah kamu lupa sesuatu yang penting? Kita sering melupakan hal-hal kecil, seperti kunci, janji, bahkan kebaikan seseorang. Namun yang lebih berbahaya adalah ketika kita melupakan kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Melalui kisah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, Tuhan ingin mengingatkan kita. Setiap berkat, setiap mukjizat, setiap langkah hidup yang Ia tuntun, semua layak untuk diingat. Karena setiap batu peringatan dalam hidup kita adalah bukti nyata bahwa Tuhan setia. Mari kita membuka pelajaran ini dengan doa dan hati yang terbuka, memohon agar Roh Kudus menolong kita mengingat kasih karunia Tuhan dan menjadikannya nyata dalam hidup kita setiap hari. Sebelum lebih lanjut, saya ajak Anda untuk subscribe channel ini, like dan komen. Bila Anda terberkati, Anda bisa share konten ini kepada orang lain. Penulis pelajaran sekolah Sabat minggu ini memulai bagian Sabat sore dengan cerita yang lucu tapi penuh makna. Seorang pria bernama John sedang berkendara di jalan raya, tampaknya terlalu cepat. Seorang polisi menghentikannya dan berkata, "Boleh saya lihat surat izin mengemudimu?" Wajah John memerah, ia merasa malu dan berkata, "Saya lupa membawanya, tertinggal di rumah." Polisi itu bertanya, "Baiklah John, apa pekerjaanmu?" John menjawab, "Saya seorang dosen." Polisi itu berkata, "Saya akan menuliskan sesuatu untukmu, tapi jangan anggap ini sebagai tilang, John. Mahasiswamu membayar uang kuliah agar mereka bisa belajar sesuatu. Dan aku memberimu tiket, ini bukan sebagai hukuman, tapi sebagai uang kuliah agar kamu belajar sesuatu. Karena John, kamu perlu belajar." Lucu memang, tapi juga benar, kita sering lupa. John lupa SIM-nya. Dan kita pun sering lupa, bukan? Kita lupa kebaikan Tuhan. Kita lupa berkat-berkat Tuhan. Itulah alasan Tuhan menetapkan memorials, tanda-tanda peringatan untuk membantu kita mengingat. Misalnya, ketika kita merayakan ulang tahun anak, itu adalah tanda peringatan kasih Tuhan. Saat kita merayakan ulang tahun pernikahan, itu adalah tanda peringatan akan pernikahan kita. Jadi, minggu ini kita akan mempelajari tanda-tanda peringatan kasih karunia Tuhan kepada Israel. Bagaimana tanda-tanda itu menjaga ingatan mereka agar selalu segar akan kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Pelajaran hari Minggu menyeberangi sungai Yordan. Israel bersiap menyeberangi sungai Yordan, bersiap berperang di Yeriko. Ini membutuhkan ketergantungan total kepada Tuhan dan hati yang jujur. Yosua 3 ayat 2-3 mengatakan, ketika para pemimpin berkata kepada bangsa itu, "Ketika kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang dipikul oleh para imam Lewi, maka kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya." Artinya, bangsa Israel harus mengikuti tabut perjanjian, simbol kehadiran Allah. Ketika Tuhan bergerak, kamu juga bergerak. Tetaplah dalam hadirat Tuhan, ikutilah arah Tuhan. Di dalam tabut perjanjian ada 3 hal. Yang pertama, 10 hukum Allah, melambangkan perintah dan prinsip moral Tuhan. Yang kedua, tongkat Harun yang bertunas, melambangkan pimpinan Tuhan melalui para pemimpin yang dipilihnya. Yang ketiga, bejana mana, melambangkan pemeliharaan Tuhan dan pola makan yang sehat yang berbeda dari Mesir. Dengan mengikuti tabut, Israel menyatakan, "Kami menerima perintahmu, pimpinanmu, dan pemeliharaanmu." Berjalan dalam hadirat Tuhan membuka hati kita untuk taat kepadanya. Israel diminta menjaga jarak sekitar 2000 hasta, 900 meter, dari tabut, melambangkan kekudusan Allah dan ketidakkudusan manusia. Mereka harus menjaga pandangan pada tabut karena Tuhan menuntun mereka ke wilayah baru, jalan yang belum pernah mereka lalui sebelumnya. Yosua berkata, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu." Yosua 3 ayat 5. Perhatikan 2 kata penting, kuduskan dan ajaib. Tuhan akan melakukan keajaiban, tetapi terlebih dahulu Ia ingin umatnya disucikan. Sebelum Tuhan bekerja melalui kita, Ia bekerja dalam kita. Pelajaran hari Senin, Allah keajaiban yang hidup. Tuhan tidak dibatasi oleh ciptaannya. Dalam Yosua 3 ayat 13, Tuhan berkata bahwa begitu kaki para imam yang memikul tabut menginjak air sungai Yordan akan berhenti mengalir dan berdiri seperti bendungan. Tuhan berkata, "Aku adalah Tuhan atas seluruh bumi. Aku bisa menahan air sungai Yordan." Tuhan berkata juga kepada kita,
Aku bisa menenangkan air kehidupanmu yang bergelora. Aku bisa melakukan mukjizat di tempat yang tampak mustahil. Pesannya jelas, Tuhan Maha Kuasa, setia pada janjinya, dan menuntun umatnya melewati masa sulit. Pelajaran hari Selasa, ingat. Dalam Yosua 4, Tuhan memerintahkan Israel membangun memorial, 12 batu diambil dari dasar sungai Yordan, satu untuk setiap suku. Apabila anak-anakmu bertanya, apa arti batu-batu ini? Maka katakanlah bahwa air sungai Yordan berhenti mengalir di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Yosua 4 ayat 6-7. Ini adalah cara agar generasi berikutnya mengingat kuasa dan kasih karunia Tuhan. Seperti monumen Washington, Lincoln, dan Martin Luther King, semua itu dibuat untuk mengingat sejarah bangsa. Begitu pula Tuhan menetapkan tanda-tanda peringatan agar kita mengingat kasih karunia-Nya. Sabat juga adalah tanda peringatan waktu, memorial bahwa Tuhan adalah pencipta dan penebus. Setiap kali kita beristirahat di hari Sabat, kita mengingat bahwa kita bukan hasil kebetulan, tetapi ciptaan Allah yang berharga. Tuhan juga memberi tanda-tanda lain seperti baptisan, memorial kehidupan baru, dan perjamuan kudus, memorial pengorbanan Kristus dan janji akan perjamuan baru di kerajaan Bapa. Pelajaran hari Rabu, kelupaan. Yosua 4 ayat 20-24 menggambarkan bagaimana 12 batu itu didirikan di Gilgal agar anak-anak Israel kelak bertanya dan diingatkan bahwa Tuhan yang mengeringkan sungai Yordan sama seperti Ia mengeringkan laut Teberau. Namun, Israel sering lupa. Mereka lupa penyertaan Tuhan di Mesir, lupa mukjizat di Laut Merah, lupa pemeliharaan di padang gurun. Ellen G. White berkata, kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali jika kita melupakan cara Tuhan memimpin kita di masa lalu. Mazmur 78 mencatat bahwa Israel melupakan perbuatan Tuhan dan membatasi kuasa-Nya karena ketidakpercayaan mereka. Pesan untuk kita saat ini, jangan batasi kuasa Tuhan dengan ketidakpercayaan. Saat kamu lemah, ingat kuasa Tuhan di masa lalu. Saat kamu bersalah, ingat pengampunan-Nya. Saat kamu sedih, ingat bagaimana Ia telah menghiburmu. Pelajaran hari Kamis di seberang sungai Yordan. Mazmur 66 ayat 6 berkata, Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Mereka berjalan kaki melalui sungai itu, oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Artinya, bersukacitalah dalam kasih dan anugerah Tuhan. Hidup sering membuat kita lelah dan kehilangan harapan. Tapi Tuhan berkata, Aku telah menuntunmu di masa lalu, dan Aku tidak akan meninggalkanmu sekarang. Pelajaran ini juga menunjukkan bahwa kehidupan Yesus mengikuti pola perjalanan Israel. Ia lahir di Mesir dan keluar dari sana seperti Israel. Ia melewati baptisan di Yordan seperti Israel menyeberangi sungai. Ia dicobai di padang gurun selama 40 hari, seperti Israel 40 tahun. Yesus adalah teladan kesetiaan di mana Israel gagal. Kesimpulannya adalah, Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita memandang kepada Yesus, pencipta dan penyempurna iman kita. Tuhan yang menuntun Israel ke tanah perjanjian juga sedang menuntun gerejanya sekarang. Kita dipanggil untuk tetap menatap ke surga kepada Kristus di ruang Maha Kudus di bait suci surgawi. Mari kita taat, setia, dan hidup sehat sesuai prinsip Tuhan. Tuhan yang memimpin di masa lalu, sedang memimpin sekarang, dan akan terus memimpin di masa depan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, tolong kami untuk tidak melupakan kasih karunia-Mu, melainkan menjadikannya tanda hidup yang nyata bagi orang lain. Kuatkan iman kami agar selalu mengingat bahwa Engkau setia dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.